Haleluya, terpujilah Tuhan, terpujilah Kristus, terpujilah Allah Bapa, terpujilah Allah Putra, terpujilah Allah Roh Kudus, Tritunggal yang kudus, suci, 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 Allah sepanjang segala masa. Kami mohon hikmat-Mu, kami mohon kerendahan hati, kami mohon kebijaksanaan, agar kami mampu memahami dengan sesungguhnya makna firman-Mu. Ia akan terus menguatkan kami, membawa kami lebih dekat kepada Tuhan dan penuh dengan kasih karunia, dan menjelmakan kasih karunia ini dalam kehidupan kami kepada ramai orang. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Putra, terpujilah Roh Kudus. Semua ini kami minta. Haleluya, haleluya, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Haleluya. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, damai sejahtera bagimu, ya, damai sejahtera ada kepadamu, dilimpahkan atasmu, dan kita akan merenungkan firman Tuhan yang kita akan baca dalam perikop utama kita dalam Injil Matius 9 ayat 14 hingga 15. Hal berpuasa. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-Mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Haleluya, terpujilah Kristus. Itulah Injil yang kita akan bincangkan bersama, dan kita berikannya satu tema, lapar dan haus akan Allah, ya, lapar dan haus akan Allah. Ya, saudara, kalau kita lihat dalam perikop ini, kita melihat tentang puasa, ya saudara, ya. Dan para murid Yohanes dan Farisi melakukan puasa. Dan dalam tradisi Yahudi, dalam tradisi kitab Torah yang kita baca dalam perjanjian lama, ya, puasa itu sebenarnya sangat indah, ya saudara, sangat baik, ya saudara. Tapi apa tujuannya berpuasa? Kita boleh lihat contohnya di dalam Yoel 2 ayat 12 hingga 13. "Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya." Wow. Dan Allah mau kita berbalik dengan segenap hati, dengan berpuasa, menangis, dan dengan mengadu, ya. Dengan bertobatan kita boleh mempersiapkan hati kita dengan berpuasa. Itu yang dilakukan oleh umat Israel sesuai dengan firman Tuhan dalam Yoel 2 ayat 12 dan 13 sebentar tadi. Kita juga dapat lihat bagaimana dalam Nehemia 1 ayat 3 hingga 4 dikatakan di sana, "Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar, dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit." Wow. Lihat, pada saat ada kesusahan, pada saat ada kesukaran, di sana nabi-nabi juga mengadakan puasa, ya. Pada saat mereka merasa diri berdosa, merasa diri ada kesusahan, mereka berpuasa. Dan itu yang dilakukan oleh para nabi-nabi, dan juga tradisi yang kita lihat dalam firman Tuhan dalam perjanjian lama. Kita juga lihat dalam Imamat 16, 29 hingga 30,
Dikatakan di sana, inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, yakni pada bulan yang ketujuh, pada tanggal 10 bulan itu, kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Dan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu, karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu, untuk mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Wow, untuk mempersiapkan diri dalam mendamaikan diri dengan Allah, umat Israel diminta untuk berpuasa, merendahkan diri. Ya, ada banyak lagi contoh-contoh dalam Perjanjian Lama yang kita boleh lihat. Tetapi pokoknya saudara, mereka berpuasa karena tujuannya apa? Adanya tujuan untuk mendamaikan diri dengan Allah, adanya tujuan untuk bertobat dan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Ada tujuannya untuk mendoakan kesukaran bagi kota yang mereka hadapi, ya saudara. Tetapi apakah saudara benar-benar orang Farisi yang pada ketika itu, yang berpuasa di zaman Yesus pada saat itu, apakah mereka benar-benar melakukan puasa itu untuk mendekatkan diri pada Allah, atau menjadikan diri mereka sendiri sebagai pusat perhatian? Ini yang satu refleksi yang kita mau lihat, ya saudara. Apakah benar mereka berpuasa untuk menjadikan Allah pusat perhatian mereka, pusat pikiran mereka, ataupun rupanya saudara menjadikan diri mereka sebagai pusat perhatian sekeliling mereka? Ya, kalau kita lihat di belakang bab-bab seterusnya, sebelumnya dalam Matius 6 ayat 16 dikatakan, Yesus katakan, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Ya, mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ya, Yesus tidak mau kita berpuasa itu tidak ada tujuan. Tidak ada yang namanya tujuan yang jelas. Ya, karena dalam Perjanjian Lama mereka berpuasa, umat Israel berpuasa, nabi-nabi berpuasa karena ada kesukaran, karena mau bertobat, karena mau pengampunan dosa, karena mau yang namanya perdamaian dengan Allah. Ya. Dan sehingga ada tujuannya berpuasa. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi pada waktu Yesus pada zaman itu, atau yang lebih tepat orang-orang munafik pada saat itu, mereka mau menjadi tatapan umum. Ya, mereka mau supaya dilihat oleh orang. Dan pada saat Yesus katakan sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya, upah yang apa saudara? Upah pujian manusiawi, ya, yang mereka dapatkan. Tetapi Yesus jelaskan dalam Injil Matius 6, 17 hingga 18. Yesus menegaskan di sini, tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Wow, saudara, ini luar biasa. Tuhan mau kita agar kita memiliki niat hati yang tulus, ya saudara. Nah, dan Tuhan akan memberikan kita pahala yang tersembunyi. Apa pahala yang Tuhan berikan? Jangan pikir material saja saudara. Jangan pikir berkat dan soal duit, soal uang, soal kekuatan jasmani semata-mata, ya saudara. Tetapi rohani, pahala rohani yang Tuhan mau berikan adalah, yang pertama-tama yang saudara Tuhan mau berikan adalah harta surgawi, kehidupan kekal. Jadi kita semakin bersedia untuk masuk ke dalam kerajaannya Tuhan, ya saudara. Tuhan memberikan kita pahala. Contoh ya saudara, contoh saya dulu kuat marah, tetapi saya percaya karena pahala yang Tuhan berikan, karena banyaknya bersekutu dengan Allah,
dalam 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 usaha kita untuk berdoa, dalam usaha kita untuk mengasihi sesama kita, dan Allah menambah pahala dalam kehidupan kita. Dan sehingga kita yang dulu mungkin marah-marah, Tuhan berikan hati kita semakin penuh pahala untuk bersabar. Ya saudara, begitu kita pandang pahala yang Tuhan berikan bagi kita, sehingga kita yang mungkin dalam keadaan hati kita ya saudara, terutama saya ya saudara, ada sombongnya, saya mohon kepada Allah dalam berbagai macam doa, dan akhirnya kita percaya bahwa Allah memberikan kita kerendahan hati, ya sesuai dengan firman Tuhan. Dia katakan dia memberikan kita hati yang baru, ya itu pahala yang Tuhan berikan. Dan saya percaya saudara mau untuk mendapat hati yang baru, mau mendapat berkat rohani yang khusus, agar saudara semakin membesar sebagai pohon yang hidup, yang penuh dengan kasih karunia, dan jelmakan kasih karunia itu kepada ramai orang ya saudara. Ya. Nah, Yesus menjawab ya pertanyaan orang murid Yohanes itu. Yesus menjawab, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Ya, ada waktunya. Sekarang ini, yang waktu itu, murid-murid itu bersama dengan Yesus. Yesus itu ibaratnya mempelai laki-laki ya saudara, yang mau bersedia dalam pernikahan. Ya, penuh dengan kegirangan, penuh dengan sukacita. Mempelai laki-laki ini punya teman-teman, kalau kita mau kawin, ada kawan-kawan kita, mereka bukan bersedih, mereka bahkan bersedia untuk memeriahkan lagi majelis, untuk menjaga majelis itu supaya penuh dengan kegirangan, penuh dengan sukacita ya. Jadi Yesus mau bawa konsep ini, bahwa untuk berpuasa itu kembali dalam perjanjian lama, mereka berpuasa saat mereka ada kesusahan, pada saat mereka penuh dosa, mereka mau bertobat, mereka mau mendamaikan diri dengan Allah, mereka mau mendoakan bangsa mereka dilindungi oleh Tuhan. Tetapi apakah orang Farisi dan murid-murid Yohanes itu benar-benar mereka berpuasa untuk tujuan itu? Ya, ataupun sekadar petunjukan luaran rohani mereka? Tapi Kristus yang adalah mempelai yang indah, dia membawa sukacita. Dalam kehadirannya, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, yang kelaparan dilimpahkan berbagai roti dan ikan yang begitu, berbagai makanan yang indah ya Tuhan berikan ya, berkelimpahan. Maka sukacita pada saat ada kehadiran Kristus, berkat berlimpah, kasih karunia berlimpah dan berlimpah ya saudara. Ya, ini sangat indah saudara. Air menjadi anggur, sangat ajaib. Roti menjadi banyak, sangat ajaib. Yang lumpuh pun berjalan, sangatlah ajaib. Kuasa Tuhan Yesus amat ajaib. Ya, jadi kehadiran Kristus itu seolah-olah mau bilang, itu bukan waktu sesuai berpuasa, itu waktu kegemilangan, itu waktunya meraihkan hadirnya mempelai laki-laki yang begitu indah, kacak dan luar biasa ya saudara ya. Dan akhirnya saudara, mengapa dalam tradisi Kristen kita berpuasa dalam masa prapaskah ini? Karena perkataan Kristus sendiri, tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Yesus diambil, dipaku di kayu salib, dihina, dan para murid merasakan duka cita kehilangan mempelai yang begitu indah, Tuhan Mesias yang begitu cantik. Pada saat itulah mereka berduka dan berpuasa ya saudara. Dan akhirnya saudara, ini yang menjadi tempat kita ya saudara, dalam masa prapaskah ini, sebelum Paskah kebangkitan Tuhan, dalam sampainya Jumat Agung, kita berpuasa karena perkataan Kristus. Waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka berpuasa.
Dan kita mempersiapkan hati kita, saudara, sesuai dengan firman Tuhan, untuk bertobat, untuk mendamaikan diri dengan Allah, untuk bersolidarity dengan Kristus yang berpuasa 40 hari di padang gurun, ya saudara. Untuk bersolidarity dengan orang miskin yang tidak makan dan tidak minum beberapa hari ini mungkin, ya saudara. Ya, orang Farisi, ya benar, mereka berpuasa, mereka menahan diri, tetapi mereka melakukan kekerasan, mereka melakukan penganiayaan, mereka bahkan membuat orang-orang merasa tertindas, ya saudara. Ini ditegur dalam Yesaya 58 ayat 5 hingga 7, saya bacakan, ya saudara. Kita bacakan sama-sama dalam Yesaya 58 5 ayat 7. Kita boleh baca dan buka. Ini luar biasa, saudara. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah, dan membentangkan kain sarung dan abu sebagai lapik tidur? Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecahkan roti-rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Wow, inilah puasa yang sejati yang Kristus mau kita lakukan. Bukan hanya lapar dan haus akan makanan dan minum, ya saudara, tetapi lapar dan haus akan Allah. Pada saat kita lapar dan haus akan Allah, itulah puasa yang sejati. Kita mau menahan diri, melakukan dosa dan mendekatkan diri pada rahmat Allah, sehingga rahmat Allah itu menjelma dalam diri kita, sehingga kita mampu membagi-bagi berkat bagi ramai orang, ya saudara. Ini yang mau Kristus jadikan dalam kehidupan kita. Maka saudara, mari kita bukan hanya membuatkan perut kita kosong, tetapi biarlah tangan kita juga berpuasa, agar tangan yang jahat berpuasa melakukan kejahatan, agar pikiran kita yang jahat juga berpuasa, pikiran kita juga, kepala kita juga berpuasa, bukan hanya perut kita. Kepala kita yang seringkali memikirkan yang jahat berpuasa, sehingga kita memikirkan Kristus, sehingga kaki kita yang melangkah dalam kejahatan juga berpuasa, agar kita menahan diri, mentaati firman Allah, dan sehingga kita benar-benar menjadi umat Allah yang sejati. Dan kita melangkah dengan penuh iman, penuh jaya bagi kemuliaan Yesus Kristus, Sang Mempelai yang indah. Dan pada saat satu hari nanti, Dia akan datang kembali. Dan di sana tidak ada lagi kelaparan. Dan kita akan menikmati perjamuan anak domba bersama dengan umat Allah dan sukacita surga yang begitu indah, ya saudara. Ini luar biasa, saudara. Dan akhirnya, kesimpulannya, saudara, marilah kita pada saat Prapaskah ini benar-benar berpuasa dengan hati yang tulus, mendekatkan diri dengan Allah, merasakan penderitaan Kristus, merasakan juga apa yang dirasakan murid-murid itu ketika kehilangan Tuhan ketika itu. Dan akhirnya, saudara, kita mempersiapkan diri untuk menerima rahmat ketika melihat sinar kebangkitan Kristus pada saat Paskah nanti. Itulah yang kita maukan, ya saudara, sehingga kita yang tadi debu, kita bangkit menjadi ciptaan yang baru di hadapan Tuhan, ya saudara. Terpujilah Kristus. Ada banyak hal yang boleh dikatakan, ya saudara, tetapi luar biasa, sehingga banyak waktu yang digunakan untuk menceritakan tentang hal ini, ya saudara. Dan marilah kita semakin dekat pada Allah, semakin rindu akan Allah, dan semakin mau melakukan kehendaknya Allah dalam hidup kita, sehingga Yesus datang kembali. Kita menjadi orang-orang yang penuh dengan kasih karunia di depan Allah, dan kita membawa ramai orang
juga menikmati kasih karunia demi kasih karunia yang Allah limpahkan dalam kehidupan kita. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau Putra, terpujilah Engkau Roh Kudus. Demikianlah firman Tuhan. Pujilah Kristus. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau begitu indah dalam hidup kami. Ampuni kami Bapa karena kami berdosa. Kami mohon pengampunan Tuhan, kami mohon perlindungan Tuhan, kami mohon ya Tuhan, agar kami mampu mengasihi diri kami, mengasihi orang di sekeliling kami, dan kami mau mengasihi Tuhan. Ajar kami Tuhan, kasih itu, agar kami lebih sabar, lebih memberi, dan lebih memberi hidup kami bagi satu sama lain, menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus setiap waktu, semakin serupa dengan putramu ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau penolong yang mencerahkan akal budi kami. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau Putra, terpujilah Roh Kudus. Semua ini kami mohon demi Kristus Tuhan, Allah, pengantara kami yang hidup, yang bersama dengan Allah Bapa. Ya Dikau Allah, Sang Pencipta, dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan kuasa Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Terpujilah Kristus. Tuhan memberkati saudara. God bless. Shalom.